Sahabat pemimpin, hari-hari ini kita dikejutkan lagi dengan berita-berita tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, termasuk dalamnya pemimpin agama. Kita sebagai pemimpin rohani harus terus sadar bahwa kita juga sebagai pemimpin rohani tidak luput dari masalah ini. Itu sebabnya hari ini dalam podcast ini saya mencoba untuk mengangkat tentang masalah pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin rohani dan bagaimana kita dapat mencegahnya, terutama bagi pemimpin rohani, karena reputasi pemimpin rohani dipertaruhkan seluruhnya ketika terjadi kasus-kasus kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual. Dan para pemimpin-pemimpin rohani sudah harus mempersiapkan diri untuk mengatasi godaan ini atau perilaku-perilaku yang menyimpang. Kita harus ingat bahwa undang-undang negara kita tentang kekerasan seksual sudah begitu keras dan wajib para pemimpin untuk mengetahuinya. Karena kalau pemimpin tidak mengetahuinya, bisa jadi mereka menganggap enteng, sehingga mereka tidak mampu menahan godaan ketika ada hal-hal yang menggoda mereka. Jadi ingat, ada hukum yang berat yang sedang terjadi, yang sudah berlaku di negeri ini dan akan diterapkan. Nah, bukan hanya soal hukum yang kita bicarakan, tetapi bagaimana tindakan preventif yang dilakukan oleh pemimpin maupun korban dalam menghadapi pelecehan seksual. Pelecehan seksual tentu beda dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual berbicara tentang pemaksaan hubungan, baik hubungan kelamin maupun hubungan-hubungan lainnya dengan ancaman dan paksaan. Termasuk di dalamnya ada unsur percabulan, pemerkosaan. Sedangkan pelecehan seksual tentu berhubungan dengan hal-hal yang merayu, menggoda dengan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata porno yang dilakukan untuk menyampaikan kepada lawan jenis. Dalam hal ini lebih banyak korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Nah, itu termasuk kategori pelecehan. Pelecehan juga termasuk dalam hal ini memegang dan meraba alat-alat vital, baik dari payudara, bokong, alat-alat genital lainnya. Jadi itu termasuk pelecehan karena itu tidak dikehendaki dan itu termasuk kategori kejahatan. Begitu pula dengan chatting, misalnya mengirim WA rayuan, entah mungkin pemimpin rohani merasa nyaman hanya bilang seksi, tapi itu berbahaya. Itu termasuk kategori tindakan yang tidak menyenangkan, apalagi menyampaikan tentang ukuran payudara atau apapun yang bersifat pornografi. Itu termasuk pelecehan, termasuk mengirimkan gambar-gambar porno dan film-film porno ke lawan jenis, dan itu dikategorikan juga pelecehan seksual. Jadi saudara-saudara nanti bisa lihat di Komnas HAM apa itu pelecehan seksual, apa itu kekerasan seksual. Komnas Perempuan maksud saya, ada kurang lebih 15 kategori kekerasan seksual dan di dalamnya termasuk pelecehan seksual. Setiap pemimpin harus mengerti dan harus tahu tentang hal itu. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Saya rasa semua itu karena godaan, karena nafsu, karena ketidakmampuan untuk menahan diri, karena kedagingan, kalau kita melihat dari perspektif rohani, karena dosa yang ada pada kita. Oleh sebab itu, kita harus solusinya di samping
hal-hal lain yang kita akan bicarakan sekarang. Solusi utamanya adalah membangun relasi yang dalam dengan Tuhan dan membangun hubungan akuntabilitas dalam perjalanan pelayanan kita, sehingga kita bisa menghindari dari kasus-kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Nah, bagaimana mencegahnya? Untuk para korban tentu saya menganjurkan yang pertama-tama tolak dengan tegas. Dan sikap mengatakan jangan. Langsung melihat wajahnya dan mengatakan jangan dan jangan ulangi. Jika diulangi, saya akan ancam, saya akan laporkan. Jadi kita harus tegas terhadap pelaku pelecehan. Yang kedua adalah menghindari percakapan-percakapan yang berbau pornografi. Bila ada seorang pemimpin mulai guyon, mulai humor tentang hal-hal yang bersifat seksual, segera saudara pergi menjauh dan jangan ikut tertawa, jangan ikut gembira, jangan menganggap biasa-biasa saja, melengos atau permisi dan sebagainya. Jadi jangan diladeni. Yang ketiga adalah jika dia mengirim lewat chat, maka kita harus mengatakan stop. Tetapi jika dia tidak terus melanjutkan, maka jangan dihapus. Chat itu jangan dihapus, itu bisa dijadikan barang bukti di hukum nantinya bila akan berproses dan ia melakukan hal-hal yang lebih jauh lagi yang sungguh-sungguh sudah termasuk kategori melanggar hukum. Jadi jangan hapus riwayat-riwayat percakapan saudara. Saudara mulai mengingatkan dan saudara mulai sudah memberitahu bahwa ini berbahaya. Jadi saudara harus menyimpannya, screenshot, menjadikan bukti, dan mengancam akan melaporkan bila tidak menghentikan. Jadi dengan demikian, maka korban, orang-orang di sekitar kita juga akan melindungi pemimpin ini untuk belajar menahan dirinya, dan dia akan diharapkan segera bertobat dari hal itu. Tetapi untuk para pemimpin tentu yang pertama-tama tadi adalah kita harus memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan kita, memiliki hubungan yang dalam, tetapi juga memiliki akuntabilitas dan integritas. Artinya berkomitmen untuk menjaga integritas. Dengan cara apa? Kantor-kantor pelayanan kita, organisasi rohani maupun gereja, jangan dibuat tertutup. Kalau bisa pintu-pintu dibuat ada kacanya sehingga orang bisa melihat dari luar, walaupun mungkin tidak mendengar percakapan kita, tapi bisa melihat. Karena ada transparan yang bisa menembus kantor kita, sehingga transparan terjadi. Jadi jangan sama sekali tertutup. Hal yang kedua adalah mampu mengendalikan diri. Pemimpin harus mampu mengendalikan diri. Ingat konsekuensi hukum. Chat kita dapat di screenshot dan disimpan menjadi barang bukti. Kemudian semua bukti-bukti elektronik kita itu dapat menjadi bukti hukum. Jadi ingat, dalam zaman hari ini, zaman modern ini, begitu banyak chat dan bukti-bukti akan bisa menjerat para pemimpin. Para pemimpin harus bisa mengendalikan dirinya. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah jangan bepergian dengan dua orang saja dengan lawan jenis. Para pemimpin mungkin tidak berniat untuk jatuh dan tidak berniat untuk menggoda, tidak berniat untuk tergoda dan akhirnya jatuh. Tetapi ingat bahwa kesempatan, peluang yang diberikan terjadi akibat dari berduaan dalam waktu yang bersering dan terus-menerus memberikan peluang yang sangat besar untuk pemimpin jatuh. Oleh sebab itu jangan pergi berduaan dengan lawan jenis. Baik itu kendaraan roda 2, roda 4, apapun berduaan. Hindari pergi berduaan, apalagi saudara sudah memiliki keluarga. Belum memiliki keluarga saja tidak boleh. Berboncengan dengan pasangan orang lawan jenis maksud saya, dan bukan pasangan, itu dihindari dan jangan dilakukan. Jadi pemimpin harus bisa menjaga diri,
menjaga integritas dengan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan berbicara terus dengan lawan jenis. Itu bisa berdampak dua hal. Bisa jadi seperti kasus Yusuf, akhirnya dia kena fitnah. Tapi pada saat yang sama, kemungkinan lain dia yang menggoda. Jadi ingat, hati-hati, berdua itu sangat berbahaya. Kemudian hati-hati juga dalam menyentuh lawan jenis. Jangan biasakan. Jangan menganggap diri bapak, menganggap diri orang tua, mengayomi anak. Ingat, elusan, awalnya pelukan, pegangan, meremas tangan dan sebagainya, hati-hati. Tadinya mungkin katakan, oh ini saya mau ngasihi, ini anak saya, ini adik saya, dan ini saya sudah anggap seperti anak. Hati-hati. Walaupun demikian, kita harus ingat budaya, kita harus ingat diri kita, siapa kita, dan bagaimana kita bisa jatuh dan tergoda. Hati-hati. Jadi kita harus menjaga itu. Walaupun kita mungkin ingin mengangkat anak-anak itu menjadi anak-anak kita secara rohani, harus dengan istri dan pasangan kita. Jadi kita tidak boleh sembarang menyentuh, sembarang memegang, dan seterusnya. Apalagi mengeluarkan kata-kata rayuan, pujian yang menjurus kepada hal-hal yang berbau seksual. Saudara-saudara, para pemimpin rohani, kami tentu sebagai pemimpin rohani mengerti bahwa kejatuhan pemimpin rohani itu ada di area-area seksual juga, di samping keuangan dan kekuasaan. Jadi ini sangat fatal dan harus kita berjuang. Saya sadar bahwa banyak pemimpin, termasuk kita semua, punya keinginan-keinginan daging itu. Tapi kita harus berani mematikannya, mengendalikannya, dan mengingat konsekuensi hukum yang kita terima. Rusak seluruh kehidupan kita, pelayanan kita, dan juga yang lainnya. Kasus gereja Hillsong di Australia membuktikan bagaimana hancurnya sebuah pelayanan, rusaknya sebuah pelayanan akibat dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemimpinnya. Ingat, kita harus waspada tentang hal ini. Tuhan kiranya memimpin dan menyertai kepemimpinan kita. Itu doa saya.